Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reskiati, NIM G0222001, kelas Aquakultur B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Oke, baik. Pengertian kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum. Bagian A. Pengertian kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum. Pentingnya kedudukan Pancasila memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun berhukum. Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum, sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum, maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang dimaksudkan sebagai sumber dari tata tertib hukum negara Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai 1. Ideologi hukum Indonesia, 2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, 3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk di dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Selanjutnya yaitu sumber hukum material. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua yaitu muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Sistem norma hukum. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 unsur norma, yakni norma moral, norma agama, norma etika atau norma sopan santun, dan terakhir norma hukum. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu, yang artinya bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memperlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Dengan demikian, hukum di Indonesia dibentuk lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, dan pemerintah sesuai dengan kapasitas dan jangkauan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Seperti Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR adalah produk hukum yang diciptakan oleh MPR. Norma hukum memuat sanksi yang tegas dan akan segera dijatuhkan apabila dilanggar. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Tatanan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang dalam intinya terdiri atas 3 unsur keadilan, kehasilgunaan atau Doyle-Matic-Hayes, dan kepastian hukum. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para bapak pendiri negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di alam, masyarakat, dan alam semesta. Demikianlah hasil pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.